Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Oke, nah kita sekarang udah masuk pukul 10 ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Mungkin kita bisa tunggu sekitar 5 menit lagi, baru kita mulai. Nah, sambil kita mau tunggu yang lainnya, saya mau panggil Pak Taufik dulu nih. Halo, Assalamualaikum Pak Taufik. Oke, Halo, Waalaikumsalam. Udah, Mbak Tresna, udah kelihatan oke, belum ya? aman ya Pak? Sehat Pak? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Iya. Taufik kita sebentar lagi mau mulai mungkin sekitar 10.05. Sekarang 10 lebih 5. Nah, Pak Taufik mungkin bisa mulai 10 lebih 10 ya. Oke, Sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, ini di sini saya Public Gold dan bersama dengan mentor keuangan nih. Mau bikin event yang kita udah create semua. Semoga Bapak Ibu betah sampai akhir ya Pak Taufik. amin, amin. Karena nanti ada hadiah juga nih. Katanya Pak Taufik mau bagi-bagi buku Pak Taufik yang Ya, udah dicetak di Gramedia secara free. Nah, ya. Untuk yang yang beruntung Pak, tapi ya, untuk yang gimana beruntung. Pak? Kenapa? Iya benar, buat yang beruntung ya Pak. Ya, Nah, mungkin saya akan bagi buku dompet sehat karyawan mudanya 2, satu lagi personal finance-nya do it yourself itu 1. Jadi ada 3 buku yang bakal di-share nih, buku karya Pak Taufik langsung. Jadi ikuti terus sampai akhir supaya nanti dapat hadiahnya salah satunya buku dari Pak Taufik. Selain buku ada juga nih Pak Taufik dari Public Gold. Mas. Untuk dari Public Gold, nah ada hadiah yaitu logam mulia. Nah, hadiah tabungan emas ya, yang nanti akan kita share di akhir dan pastinya voucher belanja di PG Mall juga. Jadi banyak banget, insya Allah selain ilmu yang pastinya di saat weekend seperti ini, hadiah-hadiah menarik juga menanti Bapak Ibu PG Lovers semua dan dari mentor keuangan. Oke, boleh Pak Taufik mungkin perkenalan dulu ya Pak Taufik, yang Boleh, kita boleh. tahu mentor keuangan YouTube-nya itu sangat aktif ya. Publiko juga pernah bikin YouTube bareng sama Pak Taufik ya Pak. Iya, baru satu kali tapi ini yang kedua Oh ya. nanti kita shoot lagi ya Pak, boleh Pak di kantor Boleh. baru nanti boleh. Oke, kita sapa dulu siapa aja nih Pak yang udah bergabung. Di sini sudah ada 15 orang termasuk kita, 2 orang berarti 13 orang lainnya. Nanti mungkin kita oke, kita lihat dulu ada Ibu Anita, kemudian Pak Bambang. Halo, selamat pagi. Kemudian ini ada dari Pak Boim, lalu dari Pak Dani, Pak Taufik. Terus Bu Emma, Pak Erik, Bapak Lukman, Bapak Muhammad Yamin, Ibu Riana, Ibu Siti Mariati, Ibu Syahrima, Ibu Nyimas Wahdini, Ibu Siska. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nah mungkin kita langsung saja ke Pak Taufik. Tadi mungkin sudah saya infokan sebagian ya, Pak Taufik ini Certified Financial Planner nih. Ternyata kalau misalnya kita kenalan lagi sama Pak Taufik langsung, gelar atau sertifikasi apa aja yang udah didapat sama Pak Taufik? Wah, nanti mungkin lebih detailnya sama Pak Taufik ya. Yang saya tahu nih, selain mentor keuangan, Pak Taufik juga penulis buku aktif ya, dan bekerja untuk salah satu perusahaan BUMN seperti itu ya Pak. Betul Iya, Pak? betul. Betul. Oh, betul. Mungkin kita bisa mulai sharing sessionnya kepada Pak Taufik. Dipersilahkan Pak. Boleh, boleh, Mbak Tresna. Terima kasih. Ini kayaknya saya sama Mbak Tresna agak delay sepersekian detik, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan pas. Oke. Tapi suara saya jelas ya, Mbak Tresna. Oh, jelas Pak. Oke, sip. Baik, kita mulai Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya saya sapa juga ini kebetulan yang saya kenal ada beberapa, ini ada Pak Lukman Hakim sama Pak Muhammad Yamin ini. Terima kasih ya atas kehadirannya. Dan mungkin ini Ibu Anita yang saya kenal atau bukan, saya juga nggak tahu. Oke. Anita Pak, ya. Oh iya benar. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sudah berkenan hadir di webinar
kita pagi hari ini di tengah cuaca lagi mendung hujan, rintik ini kalau di Jakarta Timur kebetulan. Nah, kita langsung slide share saja ya. Kita mulai aja deh. Oke. Sudah kelihatankah? Mbak Tresna mungkin sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, baik. Ini kita santai aja, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini karena apa? Webinar yang santai juga sih. Pokoknya kita akan bicara tentang emas sebagai instrumen perencanaan keuangan. Nah, kebetulan di sini ada emasnya adalah public gold nih. Tapi monggo silakan kalau ada pertanyaan di luar emas dan lain-lain juga terkait perencanaan keuangan, kita feel free aja. Mudah-mudahan nanti sekitar jam 10:40 lah, sekitar 30 menit. Oke, kita ke slide pertama aja. Nah, ini perkenalan dulu deh. Nama saya seperti tadi udah disampaikan Mbak Tresna, saya Taufik Ismail. Saya kebetulan seorang certified financial planner profesional dan kalau ditanya gelar kayaknya nggak perlu ditulis lah gelar. Cuman ini adalah pembelajaran mengenai perencanaan keuangan yang kebetulan sudah pernah saya ambil, seperti CFP. Saya juga pernah ambil Islamic Financial Planner, Qualified Financial Educator, Registered Islamic Financial Associate, ada Financial Consultant. Ini kalau AEPP ini mengenai waris, kemudian Qualified Wealth Planner dan AWP. Jadi kebetulan saya orangnya suka mempelajari tentang perencanaan keuangan. Jadi segala macam pendidikan itu sudah saya coba ambil dan masih banyak ternyata yang belum saya pelajari di luar ini semua. Memang ilmunya sangat luas. Oke, ini adalah channel YouTube saya, ada 2, Mentor Keuangan dan Gudang Mas Rehan. Monggo silakan di subscribe, dilihat-lihat. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Ini lalu Instagramnya dan ini di mentorkeuangan.com. Silakan juga dilihat. Nah, seperti tadi Mbak Tresna juga sampaikan, saya kebetulan sudah menulis beberapa buku. Ini ada Dompet Sehat Karyawan Muda yang akan dibagikan nanti. Kemudian ada juga 27 jurus mapan finansial, lalu Do It Yourself Personal Financial Planning, lalu Gold Based Financial Planning, dan Kamu Itu Berharga. Untuk yang Gold Based Financial Planning, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan download aja di mentorkeuangan.com for free ya, ini gratis. Karena bentuknya ebook, jadi silakan langsung di-download aja di mentorkeuangan.com. Oke, nah ini channel YouTube saya, Gudang Mas Rehan. Semuanya tentang edukasi emas dan perak. Lalu Mentor Keuangan ini edukasi mengenai perencanaan keuangan pribadi yang akan kita bicarakan. Oke, jadi topik kita pagi ini adalah emas sebagai instrumen perencanaan keuangan. Jadi emas ini suatu benda yang unik ya. Dia kalau nanti kita bicara di belakang nanti ini bisa sebagai instrumen tabungan, bisa sebagai investasi dan macam-macam. Tapi sebenarnya tetap fungsinya satu, dia sebagai, kalau di sekarang ini di dalam perencanaan keuangan dia hanya sebagai instrumen, sebagai alat untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kita ngomong soal dana pendidikan atau dana pensiun atau lainnya, kita bisa menggunakan emas ya. Jadi emas ini adalah sebuah tools untuk melakukan perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu sendiri apa? Nah, ini sebuah proses kita untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Jadi perencanaan keuangan itu adalah proses. Jadi nggak hanya dilakukan satu kali. Misalnya di sini ada Pak Muhammad Yamin, misalnya Pak Yamin melakukan perencanaan keuangan satu kali, jebret, selesai dalam setahun. Lalu sudah tidak melakukan lagi. Bukan seperti itu. Perencanaan keuangan adalah suatu proses yang dilakukan terus-menerus selama kita hidup. Ya. Untuk apa dilakukan? Untuk mencapai tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kita apa? Ini macam-macam tiap orang. Ada yang pengen masuk surga, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya dana pendidikan, ya macam-macam.
Lalu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Kita akan lakukan dengan pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Kenapa terintegrasi? Karena dalam pengelolaan keuangan itu sangat banyak aspek-aspek, elemen-elemen yang harus dipadukan. Mulai dari bagaimana kita mengelola arus kas, kemudian misalnya mengelola aset yang sudah ada, utang yang sudah kita punya, apakah kita memiliki proteksi atau tidak, asuransi, dan bagaimana kita melakukan investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Dan terakhir adalah bagaimana distribusinya. Nah, ini tadi yang saya bilang proses ya. Jadi kita nggak akan ngomong banyak soal ini ya, karena ini bisa beberapa bulan untuk menyelesaikan 6 tahap ini. Jadi proses perencanaan keuangan itu sederhananya adalah kita memulai dengan menetapkan tujuan keuangan kita. Misalnya Pak Lukman pengen punya dana pensiun untuk dana hari tuanya ya. Lalu dikumpulkanlah data-data Pak Lukman ini. Cash flow-nya seperti apa, aset yang sudah dimiliki ada berapa, utangnya masih sisa berapa, sudah punya proteksi atau belum ya. Ataukah sudah memiliki dana investasi untuk dana hari tua saat ini. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan, lalu kita analisa. Nah, ini biasanya paling simpel kita menggunakan yang namanya instrumen financial check-up. Makanya kenapa salah satu judul buku saya itu Dompet Sehat Karyawan Muda. Jadi dompet kita ini kalau bisa sehat. Jadi bukan hanya badan kita aja yang dilakukan medical check-up setiap tahun. Tapi kalau bisa kondisi dompet kita juga di check-up setiap tahun, minimal setiap tahun. Paling minimal setiap tahun. Kalau bisa setiap ada perubahan signifikan di keluarga Bapak Ibu, misalnya memiliki anak lagi, atau misalnya baru melakukan pernikahan, atau baru masuk kerja, itu biasanya perlu dilakukan check up ulang. Ibaratnya seperti itulah. Kalau check up-nya ke dokter, kalau check up keuangan dilakukan ke perencana keuangan. Atau Anda lakukan secara mandiri pun itu juga sangat mudah. Lalu setelah dianalisa baru dilakukan rencana tindakan. Ini alternatif apa aja sih? Misalnya kita akan fokus ke cash flow dulu. Misalnya kita fokus ke melunasi utang dulu. Dengan cara apa? Ini yang akan kita implementasikan. Jadi dari ini mungkin ada beberapa alternatif Bapak Ibu. Ada 2 alternatif, 3 alternatif. Fokus ke cash flow, menambah aset investasi atau melunasi utang. Nah, mana yang akan kita lakukan? Ini biasanya kita tetapkan dengan berdasarkan skala prioritas. Karena kadang nggak bisa nih. Semuanya dilakukan secara bersamaan. Selalu akan ada yang mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Itu yang kita utamakan. Setelah diimplementasi baru kita lakukan monitoring, evaluasi. Ya tadi setiap tahun sekali minimal. Ya, kembali lagi. Setelah dimonitor ternyata ada satu tujuan yang sudah tercapai. Berarti kita fokus ke tujuan yang lain. Dilakukan diulang lagi lah. Apakah tujuan-tujuan yang ada ini sudah tercapai semua? Apakah masih relevan dengan tujuan hidup atau tidak? Ini yang perlu dilakukan. Oke. Nah, ini kita coba bicara mengenai piramida perencanaan keuangan di sini. Ini makanya bentuknya piramid. Nah, oke, kok nggak jalan. Nah, piramida perencanaan keuangannya apa? Nah, paling bawah ini adalah arus kas dan dana darurat Bapak Ibu. Yang level kedua manajemen risiko, yang ketiga investasi, keempat dana hari tua, dan kelima adalah distribusi. Nah, perencanaan keuangan ini paling dasar pondasinya adalah ini, arus kas dan dana darurat. Ya. Ini Bapak Ibu mau pakai metode 10, 20, 30, 40 bisa, mau pakai sepertiga juga boleh. Kalau dana darurat pakai minimal sesuaikan dengan jumlah pengeluaran antara 3 sampai 12 kali pengeluaran Bapak Ibu. Kalau ini sudah beres baru kita bisa ngomong ke manajemen risiko. Mau pakai risk transfer atau risk sharing silakan, masing-masing orang punya preferensi sendiri-sendiri. Atau bahkan menerima risiko itu dengan menyiapkan dana sendiri itu pun juga diperbolehkan. Yang ketiga baru kita ngomong soal investasi. Nah, tujuan keuangannya apa sih? Misalnya tadi ya, mau punya dana pensiun, punya dana pendidikan anak, kita lakukan dengan investasi.
Lalu level keempat, persiapan. Ini kenapa level 4 ini sendiri, karena memang ini jumlahnya biasanya cukup besar, sekitar kalau dihitung juta miliar, biasanya ini miliaran. Tapi ini pun juga akan sangat tergantung dari bagaimana pola hidup yang akan dituju di hari tua nanti. Kalau misalnya tidak terlalu besar lifestyle-nya, maka dengan sendirinya dana hari tua ini juga tidak akan terlalu banyak yang harus disiapkan. Dan terakhir adalah mengenai distribusi harta, Bapak Ibu, mengenai waris, lalu apakah hibah, lalu wasiat. Dan ini juga nggak kalah penting, terutama Bapak Ibu yang punya ahli waris ya. Seringkali ini menjadi suatu sumber pertengkaran ya, segala macam lah. Warisnya mau dikemanain, sudah punya wasiat atau belum, ini banyak sekali diskusi-diskusi mengenai distribusi harta. Nah, kita akan bicara beberapa aja mengenai emas, yaitu mengenai dana darurat dan investasi nanti. Nah, kalau bicara mengenai dana darurat, Bapak Ibu, ada 2 syarat. Pertama, dia itu harus mudah diakses, artinya mudah diambil, diakses ke si dana darurat tersebut. Lalu mudah dikonversi, artinya adalah liquid. Jadi kalau dana daruratnya tidak dalam bentuk uang tunai ya, ini harus bisa gampang untuk dikonversi. Contohnya ya misalnya emas. Kalau kita bandingkan dengan properti sebagai dana darurat, ini bertolak belakang. Properti itu lebih sulit untuk dikonversi secara cepat menjadi uang tunai. Karena kalau kita jual cepat, bisa-bisa jadinya jual BU ya, butuh uang. Harganya pasti akan cukup rendah. Lalu syarat kedua dana darurat harus aman dari pencurian dan juga aman dari inflasi. Ya. Ini makanya kalau kita ngomong soal emas nanti ya, bagaimana cara kita menyimpan yang baik lah. Nah ini emas sebagai dana darurat. Emas ini mudah diakses. Kenapa? Karena kalau kita simpan di rumah gampang, tinggal langsung diambil. Lalu mudah dikonversi, tinggal langsung dijual. Bisa dijual ke Mbak Tresna ya, bisa dijual ke saya, bisa dijual ke teman, bisa dijual ke siapapun yang ingin membeli emas. Ini sangat mudah sekarang untuk mengkonversi emas menjadi uang tunai. Bahkan kalau saya pernah diceritakan guru saya, pilot-pilot angkatan udara di sebuah negara gitu, itu apabila mereka menjalankan sebuah misi, mereka selalu menggunakan cincin emas, membawa emas di situ. Kenapa? Karena kalau mereka misalnya jatuh di daerah lawan gitu ya, terus mereka terjun masih selamat, emas ini masih berharga. Jadi emas ini diterima di seluruh dunia, makanya sangat mudah untuk dikonversi menjadi uang tunai. Orang kayaknya nggak ada orang yang nggak suka emas gitu. Lalu aman dari pencurian tentunya. Kalau di rumah ya harus hati-hati ya. Jangan nanti kalau Bu Anita naruh emasnya di bawah bantal gitu, terus lupa bantalnya dicuci, terus hilang gitu ya, walau-walam nggak tahu lagi. Aman dari inflasi ya, emas itu rata-rata secara kecenderungan lebih tinggi kenaikannya daripada tingkat inflasi. Jadi dalam hal ini emas ini cocok sebagai dana darurat. Tapi tetap perlu diperhatikan Bapak Ibu. Dana darurat ini tetap harus ada yang bentuknya dalam bentuk cash, uang tunai ya, di dalam tabungan. Karena mau nggak mau pun kalau kita misal butuh uang jam 12 malam gitu ya, kita bawa emas juga mungkin harus menghubungi beberapa orang untuk menjual emas, ya perlu waktu juga. Better kita tetap memiliki uang tunai. Nah lalu investasi. Kalau dalam hal investasi, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah profil risiko kita sendiri. Apakah kita ini orang yang konservatif, moderat, atau agresif? Ini pola 3 profil risiko yang paling umum. Kalau konservatif itu cenderung menghindari risiko, atau dia pengennya risiko yang kecil-kecil aja, sedang, rendah. Kalau moderat lebih tinggi penerimaan tingkat risikonya. Kalau agresif, nah ini biasanya udah sangat berani, risk taker lah dia tentunya. Jadi kita harus paham kita ini ada di sisi konservatif, di moderat, atau di agresif. Lalu kondisi keuangan kita sendiri bagaimana ya? Sebelum berinvestasi, perhatikan
apakah arus kas kita sendiri sudah positif atau masih defisit? Masih surplus? Sudah surplus atau masih defisit? Ya. Syukur-syukur Bapak Ibu di sini semua arus kas bulanannya sudah surplus. Artinya bisa mulai berinvestasi. Tapi sebelum investasi pun tetap harus perhatikan dana daruratnya. Kalau arus kasnya sudah surplus, tapi belum punya dana darurat, sebaiknya investasinya ditunda dulu atau minimal dulu. Ya, jangan sampai nanti pada saat Bapak Ibu memiliki kebutuhan dana darurat, lalu nggak punya tabungan emergency fund, akhirnya investasinya yang harus dilikuidasi. Kalau hasil investasinya mungkin misalnya lagi rugi, cut loss jadinya. Ya, jangan sampai. Lalu apalagi yang harus diperhatikan pada saat berinvestasi? Tujuan investasinya, horizon waktunya seperti apa? Apakah jangka pendek, menengah atau panjang? Ya. Tujuan jangka pendek akan dipenuhi dengan instrumen yang khas untuk jangka pendek, menengah untuk menengah. Tujuan investasi jangka panjang juga dengan instrumen yang khas untuk jangka panjang. Jadi enggak kalau jangka panjang kita pakai instrumen jangka pendek bakal sangat lama tercapainya. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, bagaimana lagi instrumen investasinya? Prosedurnya seperti apa? Ini yang Bapak Ibu harus sangat kritis ya. Sekarang ini sangat banyak investasi bodong yang menawarkan keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat. Ya. Siapa juga yang nggak mau ya, Mbak Tresna misalnya tawarin untung 100% dalam waktu 1 bulan. Luar biasa. Saya juga mau seperti itu. Cuman apakah realistis untuk saat ini? Sepertinya sih ya sangat kecil. Persentasenya mungkin hanya 99,9% ya. Yang jadi hanya 0,1% yang bisa untuk memenuhi seperti itu. Kalau pas kebetulan bisa. Ya, risiko investasinya seperti apa? Apakah ada kemungkinan penurunan nilai sebagian, seluruhnya dijamin atau tidak? Bagaimana potensi keuntungan dalam setahun? Ini harus Bapak Ibu kritisi sebelum berinvestasi ya. Bagaimana cara konversinya? Jadi invest di rumah gitu misalnya, di properti, tanah. Tapi Bapak Ibu nggak tahu cara menjualnya, pusing ngejualnya. Ternyata lokasi tanahnya di antah berantah di tengah hutan. Walaupun harganya murah, tingkat keuntungannya tinggi, tapi kalau nggak ada yang mau beli, nggak bisa dilikuidasi, ya buat apa juga. Nah, lalu terakhir adalah relevansi dengan tujuan keuangan ya. Tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira kalau saya invest di ruko ini misalnya atau di emas ini emang buat apa sih nantinya? Harus ada tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma beli aja ya mungkin itu bukan untuk memenuhi tujuan keuangan, tapi hanya untuk sekedar menabung saja, menyimpan uang saja. Nah, ini ada chart mengenai risk dan return ya. Jadi prinsip high risk high return itu berlaku ya untuk yang returnnya tinggi seperti properti, saham, ya, benda koleksi, aset kripto bisnis. Ini resikonya pun sampai ke sini juga, cukup tinggi juga. Kalau tabungan risikonya rendah, returnnya juga rendah. Ya. Kalau emas gimana emas? Emas risikonya relatif rendah, returnnya cukup tinggi. Seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk ke emasnya lagi nih. Mengenal emas. Buat motif keamanan berjaga-jaga bagaimana Mas? Bisa. Ya, jadi untuk dana darurat tadi kita sudah coba bahas sedikit, dia bisa. Untuk memenuhi tujuan keuangan juga bisa. Emas ini lebih cenderung lebih cocok untuk tujuan keuangan jangka panjang ya, menengah jangka panjang. Kalau pendek tidak cocok. Risikonya rendah, tapi perlu diingat risiko rendah ini untuk yang menengah dan jangka panjang ya. Likuiditasnya tinggi, jadi sangat mudah untuk dikonversi. Nah, kenapa tadi saya sampaikan memenuhi tujuan keuangan pertambahan nilai bisa. Nah, ini contohnya adalah misalnya kita punya uang 4 juta rupiah. Ya, 4 juta rupiah di tahun 1990 yang sudah lahir pada tahun itu atau yang lagi beli motor mungkin masih ingat 4 juta rupiah cukup untuk membeli sebuah sepeda motor. Ya. Nah, kalau diekivalenkan dengan emas ini sekitar 200 gram. Kalau harga emas itu per gram waktu itu 20.000 rupiah. Ya. Tahun 90 bisa membeli sepeda motor 4 juta rupiah. Bisa beli sepeda motor 1 atau emas 200 gram. Tapi tahun 2021 sekarang ini
bukan sepeda motor, tapi hanya sepedanya aja tanpa motornya yang bisa dibeli dengan 4 juta rupiah. Ya. Nanti ada yang ngomong lagi, kalau sepeda lipat yang mahal banget nggak cukup ya, apalagi itu lebih nggak cukup lagi 4 juta. Kalau dibelikan emas gimana? Hanya dapat 5 gram. Jadi harganya bisa dilihat ya. Dari 20.000 bisa mencapai 910.000 rupiah. Secara nilai dia naik. Nah, kemudian ini saya ambil dari gold price. Kalau kita lihat 20 tahun, emas ini sudah naik sebesar 791%. Ya. Kalau perak 700%, hampir sama ya sekitar. Nah, kalau data dari gold.org saya coba olah sendiri datanya sejak tahun 78 hingga 2021 ini kenaikannya rata-rata 10,89%. Ya cukup bagus kalau menurut saya sih. Nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu 10% per tahun kira-kira bagus atau tidak, silakan dipikirkan. Kalau Bapak Ibu seorang yang ahli dalam berinvestasi, berbisnis mungkin ya. Kalau bisnis jelas seharusnya lebih tinggi dari ini. Jadi kalau Anda tidak prefer emas, mau berbisnis itu akan lebih bagus sih. Returnnya bisa lebih tinggi. Tapi jangan lupa risikonya juga akan lebih tinggi. Nah ini chart emas ya. Grafik emas dalam US dollar per troy ounce dari tahun 74 hingga 2021. Nah, grafiknya seperti ini Bapak Ibu ya. Naik, turun, cenderung flat ya, stabil, naik lagi tahun 2008 ya, ini ada Chrismont subprime mortgage ya. Naik lagi lalu sempat mencapai harga tertingginya di 1.800-an, turun lagi dan naik lagi sampai sempat 2.000. Seperti ini dalam US dollar. Kalau dalam rupiah, Bapak Ibu coba bisa lihat yang grafik yang ini sebelah kiri atas. Dia terlihat berbeda ya. Cenderungnya naik terus ya polanya. Ini tapi dari tahun 94 ya, 94. Kalau kita lihat grafik sebelumnya tahun 94 itu di sini. Nah, dia masih flat, naik, turun dan naik dan turun lagi. Tapi kalau kita lihat di rupiah ya naik aja terus ya. Selama ini all data tahun 94. Berarti dari 94 sampai 2021. Kalau kita lihat grafik selama 20 tahun yang bawah kiri, nah ini naik seperti ini. Ini 20 tahun, mulai tahun 2002. Kalau grafik yang ini selama 10 tahun masih agak naik ya. Naik gitu. Kalau 5 tahun seperti ini juga. Naik. Kalau kita lihat yang 2 tahun bagaimana? Nah, ini grafiknya. Ini dalam rupiah per gram ya. 650.000 naik sampai 900 lalu turun di 800. Masih secara umum masih uptrend ya, masih naik. Lalu ini 1 tahun malah 850 sama, kurang lebih sama. Kalau 6 bulan kurang lebih sama juga, cuma naik dikit. Kalau 30 hari ada kenaikan. Tapi kenaikannya dari 805 per gram menjadi 845, naik 40.000. Nah itu kecenderungan emas ya kenaikannya. Kenapa tadi untuk saya bilang lebih cocok cenderung untuk jangka menengah dan panjang. Karena dalam jangka pendek, misalnya Bapak Ibu ambil 2 tahun, kenaikannya belum terlalu tinggi, atau bahkan dalam 1 tahun sama, atau bahkan minus ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, nah seperti ini. Jadi ini kenapa dikatakan emas ini lebih cocok sebagai instrumen jangka panjang. Batangan versus perhiasan. Nah, kalau batangan harga jualnya kalau kita jual lagi, kita akan menggunakan harga buyback. Tapi kalau perhiasan biasanya akan dikurangi lagi dengan ongkos bikin atau biaya pembuatan. Fungsinya kalau kita beli emas batangan gimana? Biasanya untuk disimpan aja. Kalau perhiasan untuk dikenakan. Tapi ada juga yang menyimpan perhiasan sih ada juga ya. Dipakai sekali-sekali. Lalu kalau penjualan di gimana? Batangan bisa di pribadi, di orang ataupun di toko. Kalau perhiasan menjualnya biasanya di toko-toko perhiasan atau di tempat di mana pertama kali perhiasan itu dibeli. Jadi biasa minta kwitansinya dia. Lalu kalau emas fisik versus digital seperti apa? Nah, ini grafik tabel ini ada di buku
buku yang bisa Bapak Ibu download ya di mentorkeuangan.com, silakan untuk dibaca lagi lebih jelas. Intinya adalah ini hanya perbedaannya saja. Kalau fisik ini bisa dipegang ya, kalau digital tentu tidak dapat dipegang, ditimbang-timbang di seperti ini ada contoh emasnya ya, emasnya public gold kebetulan. Ini bisa dipegang, bisa dikeluarin, kita pegang, kita lihat gitu. Dan penguasaannya dimiliki secara penuh karena kita pegang sendiri secara fisik. Tapi kalau digital ini berada di sistem penjual. Kebutuhan dana lebih besar karena ada ongkos cetak di dalamnya. Kalau digital tidak ada ongkos cetak. Jadi secara harga per gram digital akan lebih murah. Penyimpanannya dibutuhkan tempat penyimpanan ya tadi ya, tempat rahasia di rumah, taruh di brankas mungkin atau di safe deposit box ya. Kalau digital yang menyimpan adalah si penjual. Kalau jual beli bisa via aplikasi atau secara langsung ya, dan juga dengan pengiriman fisik. Kalau digital langsung aja via aplikasi. Spreadnya lebih besar, kalau digital lebih kecil. Digital ini bisa mulai dari 2% sampai 6%. Kalau fisik rata-rata mulai dari 6 sampai 20-40%. Ada yang emas ukuran kecil itu bisa 20-30% spreadnya. Lalu keamanan, ada risiko pencurian, kehilangan ya di rumah, pemalsuan juga mungkin ada. Tapi kalau digital, penipuan juga bisa ya. Jadi ada scam ya, lalu atau kegagalan sistem oleh pengembang, lalu emas kita ternyata hilang begitu saja. Jadi sangat penting untuk berjaga-jaga, meminimasi risiko dengan membagi instrumen investasi kita. Oke, terima kasih. Ini aja sepertinya Mbak Tresna. Ini ada satu hadis saja dari Nabi, yaitu akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, dalam ini uang emas, dan dirham uang perak. Jadi kenapa dalam hal ini emas ini menjadi sangat sebuah instrumen menjadi favorit sejak ribuan tahun lalu ya. Kalau kita ngomong soal emas, udah ribuan tahun lalu ada dan sampai sekarang, dan mungkin sampai masa nanti ini akan tetap berharga. Demikian Mbak Tresna dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik untuk sesi sharingnya. Ya. Nah, oke. Tadi saya udah Stop. di kolom komentar. Oh, jadi nanti sebentar, stop share-nya gimana ya ini? Tolong di stop. saya bantu stop. Coba ya. Pak. Oke, sip. Nah, buat Bapak Ibu semua yang ada pertanyaan nih untuk Pak Taufik, boleh ditulis di kolom komentar, nanti di akhir akan kita bacakan ya. Mau sambil open kamera atau open mic juga boleh ya Pak Taufik? Boleh, silakan. Boleh, Bebas. lagi. Nah, tadi mungkin dari sisi Pak Taufiknya sudah, sekarang dari sisi saya dari Pak Bukot. Terima kasih nih Pak Taufik atas sharingnya. Lanjut dari Pak Bukot. Oke, Bapak Ibu semua, salam kenal kembali. Saya Tresna dari Public Gold Indonesia yang mungkin ini akan berkenalan nih secara singkat soal Public Gold Indonesia itu apa sih, kira-kira seperti itu. Public Gold Indonesia ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Tahun depan kita akan 1 dekade ya, atau 10 tahun. Kalau di Indonesia sendiri sekitar 5 tahun lamanya Public Gold Indonesia sudah berdiri. Selain di Malaysia dan Indonesia, Public Gold juga ada di Malaysia tadi sudah ya, Singapura dan juga Brunei. Nah, ini kantor cabang kita. Jadi kalau Bapak Ibu semua sedang ada di Malaysia, kemudian itu bisa nanti berkunjung ya ke kantor cabang yang ada di sana melakukan withdraw. Oh, saya revisi, tadi ada typo, Public Gold itu sudah 12 tahun, di Indonesia yang 5 tahun. Nah, ini kantor kita buat Bapak Ibu semua yang ada di Jabodetabek ataupun lagi ada di Indonesia seperti itu di Jakarta, boleh berkunjung ya. Tepatnya kita ada di Duta Emas Fatmawati. Mau lihat koleksi emas Public Gold, boleh banget. Dan juga ada banyak lagi, tidak hanya logam mulia, ada perhiasan silver, lapis emas, lalu juga ada
e-commerce-nya ya atau PG Mall. Nah, buat berkenalan lebih langsung boleh ya datang ke Ruko Duta Mas Fatmawati Blok C2 nomor 7. Nanti ada staf Public Gold yang membantu. Mau nimbang emas kayak mentor keuangan nih yang pernah datang ke kantor Public Gold. Boleh, mau lihat langsung gimana cara ngecek kadar keuangan ya Pak Taufik? Ya, mau nimbang coba tes mengetes kadar emas emas maksud ini saya. boleh. Oke, boleh nanti langsung lihat nih emas Public Gold ini asli nggak sih? Mau lihat langsung dong nih Mbak Tresna ke kantor. Boleh. Kalau mau ketemu Pak Taufik langsung, boleh nggak nih? Wah, boleh nggak nih Pak kalau ketemu Pak Taufik langsung? Boleh, janjian di sana boleh. Oke, nanti kita seminar langsung di office ya Pak. Oke. Sekarang memang lagi renovasi tahap 2, jadi kalau udah rapi, kita mungkin akan seminar offline di kantor. Next seminar kita mudah-mudahan bisa di kantor ya Pak Taufik. Amin. Sambil praktek timbangan emas, oke mungkin ya Pak? Oke. Oke. Nah, ini kantor kita yang sekarang lagi renovasi, staf Public Gold yang berkembang, alhamdulillah. Dan kabar baiknya ini, dan Bapak Ibu semua, yang ada di luar Jakarta, yaitu Bandung, Yogyakarta, boleh ya dalam waktu dekat akan open branch. Mohon maaf. Nah, ini selain di Bandung, Yogyakarta, ada Medan, Banjarmasin, Surabaya juga. Oke, saya minum sebentar. Terlalu bersemangat. Iya nih Pak Taufik, udah lama nih nggak seminar online sama Pak Taufik. Oke, ini seri batik yang Bapak Ibu semua. Tadi Pak Taufik mungkin sudah pernah ada di YouTube Mentor Keuangan juga ya Pak? Ada. Oke. Iya, kelihatan. Nah, kebetulan megang satu. Oh, nggak kelihatan deh. Oh, agak depan mungkin ya Pak? Mungkin iya. ketutupin ya Pak? Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kurang lebih sama seperti yang ada di layar, memang seri batik seperti ini, seperti itu. Sampingnya dinner, lalu seri tematik. Dan kabar baiknya di Public Gold juga bisa untuk pembelian dari rumah aja nih, untuk lokasi Jabodetabek, ataupun seluruh Indonesia juga bisa dikirim dengan asuransi, seperti itu. Nah, mungkin ini yang bertanya, kira-kira apa perbedaannya Public Gold dengan tempat lain? Di Public Gold ini tersedia program cicilan emas tanpa bunga, yang pastinya PJ Lover semua bisa bayar cicilan ini sampai 6 kali. Tapi kalau misalnya lagi promo kayak gini, ini bisa sampai 10 kali ya, khusus seminar aja gitu. Nah, bedanya apa? Dengan kita beli secara offline, sebenarnya sama saja. Promonya ini, yang penting lagi seminar baik offline ataupun online itu boleh locknya sampai 10 kali. Dan harganya itu menyesuaikan atau sesuai dengan akad awal nih Pak Taufik. Kalau misalnya akadnya 10 gram itu adalah 8,9 juta, otomatis harga tersebut akan terlock atau terkunci sampai 10 bulan ke depan. Syaratnya itu tidak ada yang rumit ya, cukup registrasi dan mendapatkan PG code-nya, nanti bisa akan mendapatkan emasnya setelah lunas, seperti itu. Yang pastinya di Public Gold ini tidak ada bunga, jadi 0% ya, dan bisa percepatan pelunasan. Kayak misalnya nih, waduh saya udah ada rezeki nih dari pensiunan, atau dari misal warisan, atau ada bisnisnya yang alhamdulillah rezekinya semakin berkembang lancar, lunasin di bulan depan juga boleh. Jadi ini sifatnya lock itu untuk mengunci harga saja gitu. Kalau misalnya yang belum mau simpan emas di Public Gold juga bisa tabungan atau simpanan emas digital. Yang ini saya screenshot adalah harga di 29 Agustus ya, 1 gramnya Rp915.500. Kalau sekarang itu udah di 876 ribuan. Jadi sudah lebih murah pastinya. Dan di Public Gold harganya seperti yang ada di layar, update 20 menit sekali ini Bapak Ibu semua. Kalau mau lihat pergerakan harga emas Public Gold itu Senin sampai Jumat harganya berubah setiap 20 menit. Kalau hari Sabtu dan Minggu itu konstan ya.
Nah, ini websitenya Public Gold di www.publicgold.co.id dan semua transaksi tercatat di nomor rekening Public Gold Indonesia. Jadi jangan transfer ke Mbak Tresna ya, hati-hati. Jangan. Nggak apa-apa, jangan ya Pak Taufik ya. Kalau jangan transfer ke saya juga. Oh iya betul. Nanti khawatirnya nanti malah bukan emas yang nyampe ya Pak. Iya. Tapi insya Allah aman ya semuanya karena terpusat ke PT Dagang Emas Mulia, bisa ke Mandiri ataupun ke BCA. Nah ini offline event kita yang sudah kita mulai bulan November ini. Kemarin kita di Kalimantan, Samarinda di besok ya. Kalau Kalimantan itu kemarin Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Jogja area, ada Semarang, kemudian Klaten, Surabaya, kemudian juga ada Malang dan Solo. Nah, buat Bapak Ibu semua yang Jabodetabek, nanti ada juga seminar di tanggal 11 Desember 2021 di Vive Hotel. Informasi lebih lanjut akan diinfokan ya. Nah, oke. Ini dia. Oh ya, ini kita sebelum pandemi ada bazar juga di Bank Indonesia yang rutin setiap bulan ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua mau dikunjungin oleh Public Gold untuk bazar ataupun untuk webinar, misalnya Mbak Tresna, kantor saya mau dong didatengin sama Pak Taufik nih. Nanti bisa ya Pak Taufik ya, kita boleh. Bisa join ya Pak Taufik ya, kayak gitu ya? Boleh, monggo, silakan. Oke. Misalnya nih kantor Bapak Ibu semua mau dikunjungin sama Pak Taufik dan Public Gold, seminar offline, boleh juga. Nanti kita yang pasti sesuai prokes ya Pak Taufik. Kalau untuk ini sebelum pandemi, jadi belum pada pakai masker ya, senyum-senyumnya juga masih terlihat jelas. Tapi meskipun kita pakai masker, saya yakin pasti kita tetap semangat, tetap tersenyum ya apabila bertemu. Nah, ini yang kita di salah satu instansi pemerintah, waktu itu kalau saya tidak salah di Kemenhan, dan ini bazar di Kuningan City Mall. Sebelum pandemi gelombang 2, kalau saya tidak salah, puasa itu di bulan Juni atau April ya. Mei maksud saya, mohon maaf. Nah, ini online event yang kita juga ada event seperti sekarang bersama Pak Taufik, kemudian ada bersama grup Public Gold lainnya juga, dan FB Live kita juga ada. Nah, seperti itu, ini sosial media kita. Jadi untuk yang di Jabodetabek ingin hadir langsung ke seminarnya kita, nanti boleh datang. Pak Taufik juga boleh banget datang. Nanti kita arrange juga nih buat di daerah Jabodetabek. Kalau misalnya setelah libur Nataru mungkin ya, pastinya semuanya akan diupdate. Jadi ikuti terus di sosial media kita. Semuanya sama ya, @publicgold_Indonesia, baik Facebook, Instagram, juga TikTok. Seperti itu. Mungkin sharing dari saya seperti itu dulu. Kayaknya udah ada yang bertanya nih, Pak Taufik. Saya bacakan ya, karena ya ini bertanyanya personal chat ke saya. Oke, nggak apa-apa ya. Awat ya namanya siapa? Iya, dari ini Ibu Anita nih Pak Taufik yang bertanya. Iya, iya. Oke, dari Ibu Anita. Oke, apakah investasi emas setelah membeli hanya disimpan saja untuk jangka panjang atau emas juga ditradingkan seperti itu? Kemudian faktor-faktor ekonomi apa saja yang membuat pergerakan harga emas naik turun, Pak Taufik? Ya. Yang ketiga, bagaimana tips investasi emas? Saya rangkum ya. Yang pertama itu soal emas simpanan jangka panjang atau bisa ditradingkan. Yang kedua, apa faktor pembuat pergerakan harga emas naik turunnya, dan tips yang terakhir untuk investasi emas. Silakan Pak Taufik, mungkin bisa dijawab. Bu, ini pertanyaannya udah borongan semua ini sama Bu. Iya, Pak Taufik, luar biasa. Terima kasih Bu Anita. Jadi pertama adalah apa tadi? Jadi lupa lagi. Yang satu-satu aja. Saya jadi lupa. Oke, yang pertama itu investasi emas, apakah setelah membeli hanya disimpan saja atau misalnya ditradingkan? Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama Bu Anita, investasi emas itu memang ini ya, karena dia fisik ya, fisik seperti beli seperti ini, lalu memang hanya untuk disimpan aja.
Dan dalam jangka panjang, tadi kita udah lihat karakteristiknya ya melalui pergerakan harga di grafik, itu memang cenderung lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Dan kalau kita udah beli, disimpan. Jadi kita hanya akan berharap pada capital gain-nya, yaitu kenaikan harganya. Emas nggak seperti ini ya, seperti obligasi atau sukuk gitu ya, ada dapat kupon setiap 3 bulan atau setiap bulan sekali, atau deposito. Namun saya pernah tahu ada beberapa aplikasi yang bisa dia kayak menerima emas ini seperti diputar, diperdagangkan ya. Jadi ditradingkan lalu kita dapat bagi hasil seperti itu. Nah, artinya apa? Emas itu selain disimpan aja dan nanti akan dijual pada saat dibutuhkan, kalau ditradingkan juga bisa. Jadi dalam ini diperjualbelikan. Jadi kalau saya punya emas public gold seperti ini ya, terus ada yang mau beli, tapi dia mungkin nggak punya akses ke publicgold.co.id atau dia mungkin pengennya beli aja lah langsung ke Pak Taufik gitu. Ya udah, saya bisa jual ke orang ini, lalu saya beli lagi ke public gold dengan harga, tapi saya ambil margin tentunya. Nah, margin ini ya inilah keuntungannya emas ini. Kalau kita saya nggak tahu nanti kalau Mbak Trisna bisa jelasin di public gold mungkin ada ininya juga ya, cashbacknya juga ya. Jadi kalau kita beli kita pun dapat keuntungan di situ. Jadi Bu Anita bisa pilih untuk investasi, beli simpen atau memperdagangkannya seperti itu juga bisa. Punya emas fisik, jualin ke teman-teman. Bisa seperti itu, 2 pilihan Bu Anita. Mana yang lebih prefer, lebih cocok, lebih bisa dijalankan, silakan. Lalu yang kedua, pertanyaannya untuk faktor penggerak harga, sama dengan komoditas lainnya ya. Emas di sini adalah komoditas ya. Pergerakannya adalah supply demand tentunya. Nah, negara-negara yang paling banyak mengkonsumsi emas seperti Cina, India itu memang banyak menggerakkan harga. Selain itu dari harga minyak dunia itu juga menentukan harga emas, karena kan ada biaya pencarian emasnya ya, penggalian, tambangnya seperti itu. Dan khusus di Indonesia ada faktor ketiga lainnya, yaitu nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Karena harga emas ini selalu acuannya adalah US dollar per troy ounce. Tapi begitu udah masuk ke Indonesia, kita akan konversi dengan rupiah. Nah, rupiahnya seperti apa? Kalau rupiah menguat, ya tentu harga emasnya juga akan makin murah. Tapi kalau harga rupiahnya melemah, maka emas sendiri juga akan makin mahal. Terus ketiga apa ya tadi? Ketiga apa? Mbak Trisna? Oke, Pak. Iya, ini pertanyaan ketiganya itu, oke, bagaimana tipsnya nih Pak kalau mau mulai investasi atau menyimpan emas seperti itu? Oke. Untuk para pemula, apalagi ya pemula dalam investasi, emas ini cocok banget karena sangat simple. Ini udah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin perlu belajar technical analysis, fundamental analysis kalau di saham, kalau di properti juga harus belajar bagaimana memilih lokasi. Kalau emas, kalau menurut saya ini paling simpel banget. Bahkan dari kakek nenek kita udah tinggal belinya perhiasan, karena emas batangan belum banyak ya dulu, adanya perhiasan. Beli aja ya udah, simpen aja seperti itu aja. Nggak di trading kan nggak usah, beli aja simpen untuk 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. As simple as that. Dan kalau tips menyimpan tentu saja ya tadi ya, simpan di tempat yang aman. Nah, yang aman ini macam-macam orang-orang. Ada yang di bawah bantal aman, di lemari aman, ada yang harus di brankas di luar ya. Monggo silakan. Yang penting tetap terjaga keamanan, itu aja sih. Kalau nanti ditanya, yang penting jangan kasih tahu lokasi penyimpanan rahasia emas Bu Anita ke siapapun kecuali ke pasangan atau saudara yang membutuhkan nantinya. Karena emas ini buat warisan sangat mudah juga. Jadi mereka harus tahu di mana. Kalau waris ini udah susah mencarinya, susah mencairkannya. Tapi kalau emas ini ya susah mencarinya aja. Kalau kita nggak kasih tahu di mana tempatnya ya hilang udah. Nanti ditaruh ditanam di bawah tanah lagi di halaman, nggak ada yang tahu. Itu Mbak Trisna.
Oke. Wah, terima kasih Pak Taufik. Ada lagi nih yang bertanya. Oh, ada yang bertanya soal public gold, ada yang bertanya langsung ke Pak Taufik. Mungkin saya bacakan dulu yang langsung ke Pak Taufik ya. Ya. Dan yang untuk pertanyaan public gold akan dijawab oleh saya mungkin Pak Taufik ya. Oke, nah untuk dari Pak Boni dulu, izin bertanya Pak Taufik, dalam perencanaan keuangan apa yang harus kita perhatikan sebelum memutuskan merebalancing alokasi aset kita? Ya, ini pertanyaan personal finance banget ini ya. Jadi sebelum memutuskan rebalancing, ada beberapa hal Pak Boni ya. Pertama adalah tentunya alokasi aset investasi kita sekarang ini. Misalnya Pak Boni sudah punya yang beberapa instrumen ya, mulai dari misalnya taruhlah Anda punya deposito, Anda punya reksadana, Anda punya saham, Anda punya properti. Semua aset ini tentunya harus punya tujuannya masing-masing. Jadi Pak Boni sebelum beli properti, beli saham, beli reksadana, beli emas atau naruh uang di deposito, pastinya harus sudah punya tujuan, sudah punya rencana ini akan dilikuidasi kapan ya aset-aset investasinya. Maka dari itu kita nggak memasukkan aset rumah tinggal kita sebagai aset investasi. Itu kita harus keluarkan. Karena kalau kita masukkan rumah tinggal sebagai aset investasi, mau nggak mau suatu saat rumah tinggal kita ini harus dijual untuk memenuhi tujuan keuangan. Nah, merebalancingnya seperti apa? Nah, tentu Anda harus perhatikan lagi tujuan-tujuan apa yang sudah tercapai dan masih akan dicapai. Pak Boni nggak akan beli saham untuk memenuhi tujuan keuangan dana pendidikan anaknya tahun depan. Sangat riskan, sangat riski. Dan tidak di emas juga, seperti tadi saran saya. Kalau untuk tahun depan, di mana dong? Taruh aja di tabungan atau deposito, itu udah cukup gitu. Tapi kalau Pak Boni masih ada tujuan keuangan yang belum tercapai, yang akan dicapai 20 tahun lagi, maka mungkin rumahnya belum dijual dulu, nanti aja. Mungkin emasnya simpan dulu aja, jangan dijual dulu. Kalau ada kebutuhan, emasnya bisa digadaikan dulu, seperti itu. Jadi pastikan aset Anda, Pak Boni, itu sudah sesuai dengan tujuannya nanti masing-masing. Lakukan rebalancing sesuai kebutuhannya seperti itu. Itu Mbak Tresna. Saya masih di mute ternyata. Oke. Terima kasih Pak Taufik. Nah, oke. Lanjut lagi ya Pak. Ya. Karena kita masih ada waktu kayaknya ya Pak. Jadi saya lanjut aja nih, semangat. Pesertanya luar biasa loh Pak Taufik. Kalau mau minum dulu boleh Pak? Boleh. Iya Pak, silakan. Nah, lanjut lagi ya dari Pak Bambang Hirawan Pak. Emas fisik yang kami ingin tanyakan, yang digital ini bagaimana ya? Kalau tidak ada fisiknya rasanya ini gimana Pak Taufik katanya? Ya itu. Mohon penjelasannya Pak. Oke. Bentar saya minum dulu. Ini luar biasa, pertanyaannya nih luar biasa. Oke. Di public code ada Pak emas fisik atau namanya pre-order emas juga sih. Nanti mungkin akan saya tambahkan yang di public code-nya. Tadi di tabel sudah sempat saya jelaskan ya Pak Bambang. Kalau emas fisik kan bisa dipegang, bisa ditimang-timang, dipegang, dilihat nih berkilauan. Oh, batiknya Public Gold ini bagus ya. Kadang saya teropong pakai kaca pembesar gitu Mbak Tresna ngelihat gitu. Wah, cakep gitu. Dan kilaunya bisa buat ngaca ya. Yang belakang gitu kan. Bisa jadi buat multifungsi Pak Bambang. Bisa buat ngaca juga. Itu seperti itu kalau fisik. Nah, kalau digital kan nggak ada fisiknya. Kalau ditanya rasanya bagaimana ya nggak bisa dirasakan. Tapi seperti tadi, emas digital itu ada beberapa plusnya dibandingkan emas fisik. Pak Bambang bisa beli emas digital dengan bukan di pabrik, di aplikasi lain mungkin ya. Ada dengan mulai Rp10.000, Rp50.000 bisa. Public Gold kalau nggak salah mulai Rp100.000 udah bisa mulai beli emas digital dan nanti untuk dicetak ya Mbak Tresna ya. Seperti itu. Nah, jadi beli digital tapi nanti untuk dicetak. Jadi seperti beli perlahan-lahan lah, beli dicicil lah seperti itu. Tapi kalau rasanya bagaimana ya terus terang saya sendiri karena saya juga ada tabungan emas digital, ya nggak ada rasanya Pak. Rasanya ya cuman ngelihat HP aja gini terus ya udah, nilainya naik gitu. Seperti itu, nggak ada rasanya.
Tapi dia bisa memenuhi beberapa kebutuhan kita untuk orang-orang yang mungkin dananya masih terbatas, hanya punya 10.000, 50.000 ya, itu bisa terbentuk. Daripada Pak Bambang nggak beliin benda-benda konsumtif ya, buat beli kopi kekinian setiap hari gitu, berapa? 20.000, 25.000. Coba diselang-seling, sehari beli kopi, besok beli emas 25.000, besok beli kopi, besok kan lebih asik punya emas daripada kopi. Kecuali Anda punya warung kopinya. Gitu Mbak Tresna mungkin. Saya bingung jawabnya terus terang. Rasanya nggak tahu rasanya gimana. Nggak ada. Oke, nah mungkin lanjut yang pertanyaan Pak Bambang sebelum saya coba jawab yang lain soal public gold. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk emas non fisik itu cocok buat yang belum mau punya emas fisik ya Pak. Mungkin entah belum tahu nih simpan di mana atau belum menentukan seperti itu tempat yang dikira aman untuk menyimpan emas fisiknya. Nah, jadi di Public Gold sendiri memang ada program namanya pre-order emas yang tadi seperti Pak Taufik info mulai dari 100.000 nanti. Kalau sekarang masih 300.000 Pak. Jadi beruntung sekali yang ikut seminar sekarang udah tahu bocorannya langsung Pak. Nah, tapi kita lagi siapin dulu jadi biar lebih oke. Kalau sekarang memang masih 300.000 rupiah mulai dari betul. Nah, untuk pre-order emas ini nanti kalau misalnya mau diambil fisik seperti itu bisa juga Pak Taufik misalnya, wah saya mau tarik emas fisiknya, mau tahu nih emas fisik Public Gold yang 10 gram batik seperti apa. Kalau saldonya sudah cukup itu boleh dan membayar biaya cetak. Kalau 10 gram itu Rp45.000. Seperti itu. Jadi simpelnya sih buat yang belum mau simpan fisik, nah itu bisa ambil program pre-order emas ini gitu. Kalau tadi kan dari sisi Pak Taufiknya mungkin nggak bisa digenggam gitu ya Pak ya. Kalau Mas yang non fisik seperti itu atau digital. Nah kalau dari sisi yang lainnya itu mungkin lebih safety-nya jadi tidak harus memikirkan nih mau disimpan di mana seperti itu. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Bambang. Lanjut ini ada dari Ibu Devi Lestari ya. Kalau misalnya nanti inflasi, kalau nanti inflasi negara naik di luar kendali nih Pak, efeknya sama nggak ya harga emas seperti gimana nih? Mohon gambarannya. Iya. Gitu Pak Taufik. Ini saya terus terang kalau ini soal ekonomi ini ya makro lah. Tapi intinya gini Bu, kalau inflasi naik di luar kendali kan harga-harga naik ya, harga barang-barang naik, harga emas pun juga akan naik seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi sebenarnya gimana ya? Inflasi itu kan fenomena kenaikan harga Mbak Tresna. Tapi sebenarnya adalah nilai uangnya yang turun, nilai uang kita yang turun. Jadi tadinya seperti beli motor tadi tahun 90 dengan 4 juta bisa beli sepeda motor, sekarang hanya bisa beli sepedanya saja tanpa motor. Tapi harga emasnya kan naik dari 20.000 jadi 900.000 per gram. Demikian pula seperti itu nanti. Kalau sampai naik terus ya emas juga harganya akan naik. Makanya ya ini bisa menjadi satu penyeimbang lah. Banyak yang bilang emas ini sebagai instrumen untuk lindung nilai, sebagai hedging. Karena secara pergerakan nilai dia bisa mengimbangi inflasi atau bahkan mengalahkan, lebih tinggi dari inflasi. Seperti itu Mbak Tresna untuk Bu Devi. Jadi harga emasnya sih kemungkinan besar ya naik juga. Mudah-mudahan ya. Seperti itu. Pak. Jadi yang udah punya simpan emas dari sekarang lebih beruntung ya Pak? Lebih beruntung. Nah, ada lagi Pak. Ini nanti saya bacain dulu yang dari Syahrima nih Pak. Ini halo Pak Taufik dan Bu Tresna, thank you sharingnya yang sangat bermanfaat ini. Alhamdulillah, izin bertanya ya, untuk Bapak Taufik, karena emas adalah instrumen jangka panjang nih Pak. Misalkan kita tiba-tiba butuh uang,
nggak lama setelah membeli emas. Bagaimana cara atau tips agar kita tidak terlalu rugi saat melakukan penjualan emas tersebut? Oke, langsung dijawab ya. Iya, Nah, ini tadi pentingnya makanya dana darurat Bu Syahrima ya. Bu Syahrima sebelum melakukan investasi untuk emas misalnya, jangan lupa dana daruratnya dan arus kasnya udah surplus dulu. Arus kas sudah surplus, dana darurat juga sudah terbentuk. Jadi kalau misalnya butuh uang tidak lama setelah kita membeli emas, jadi kita tidak perlu menjual emas tersebut. Jadi dana darurat lah yang akan dipakai, digunakan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi kan saya menyarankan atau mengatakan bahwa emas ini bisa menjadi dana darurat. Nah, betul, tapi saya juga sampaikan bahwa jangan lupa emas ini hanya sebagai level kesekian. Jadi tetap perlu yang namanya uang tunai tabungan itu sebagai dana darurat ya. Jadi itu yang akan kita gunakan pertama, uang tunai kita. Lalu lanjut lagi, misalnya uangnya udah habis nih, udah misalnya uang dana darurat 100 juta, dana tunainya 50 juta ya emas. 50 juta uang tunai udah habis nih. Mau nggak mau kita harus eksekusi kan emasnya. Nah, padahal baru dibeli, Mbak Teresa misalnya, baru beli minggu lalu. Ternyata ada kebutuhan dana darurat 50 juta rupiah habis cash. Ada lagi nih 50 juta yang dalam bentuk emas. Nah, bagaimana? Nah, kalau kalau kita jual emas ke ini ya, ke toko atau ke instansi gitu, pasti yang dipakai adalah harga buyback kan. Public gold kan juga ada harga buybacknya dan itu ada spreadnya di situ. Biasanya antara 6 sampai 8%. Nah, supaya nggak terlalu rugi gimana? Bu Syahrima jualnya jangan ke toko tersebut. Jualnya ke orang yang sedang membutuhkan emas atau pengen beli emas. Nah, penawarannya ke dia gimana? Wah, ini emasnya lebih murah loh dari harga di toko. Misal di toko kemarin 50 juta, ini jualnya 49 juta aja deh gitu. Jadi Bu Syahrima hanya tanda kutip rugi 1 juta. Daripada Bu Rima jual buyback ke toko awalnya yang mungkin hanya mau membeli dengan harga 40 juta gitu misalnya. Ya. Jadi ruginya cuma 1 juta, nggak jadi rugi 10 juta nih. Nah, lebih enak mana? Tentu lebih baik jual ke orang yang sedang memang membutuhkan emas, lagi pengen beli emas, seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk trading ya, untuk jual beli. Udah, ini sedikit bocor nih tekniknya nih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, Pak Taufik. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ibu Anita lagi, Pak Taufik. Ibu Anita ini personal chat ke saya lagi nih, Pak. Iya. Kalau untuk investasi akan lebih baik dan menguntungkan mana? Menyimpan 1 LM 100 gram atau 4 LM kepingan 25 graman nih, Pak Taufik? Ya, kalau itu kembali lagi ke kebutuhannya, Bu Anita. Bu Anita membeli emas ini yang tadi ya 100 gram tadi memang untuk kebutuhan yang akan dieksekusi langsung jual 100 gram atau butuhnya memang hanya 10 atau 25. Contohnya gimana? Jadi misalnya untuk kebutuhan dana pendidikan anak ya, dana pendidikan anak tuh misalnya yang untuk kuliah lah, untuk kuliah taruhlah butuh 100 juta misalnya untuk uang pangkal awal sama SPP gitu ya. Kalau 100 juta mungkin ambil yang berapa? 100 gram kali Mbak Tresna ya. Taruhlah misalnya 1 gram 1 juta. Bisa beli dengan harga yang kepingan yang 100 gram langsung. Itu secara harga per gram pasti akan lebih hemat Bu Anita. Dibandingkan Bu Anita beli 10 gram. Tapi kalau Bu Anita butuhnya untuk kebutuhan yang misalnya untuk anak SMA dulu misalnya hanya butuh 25 juta. Lalu Bu Anita beli yang 100 gram. Mau nggak mau Bu Anita harus jual 100 gram dulu. Lalu uang 25 jutanya untuk sekolah SMA. Lalu 75 jutanya gimana? Nah ini yang rawan. 75 jutanya itu kadang habis entah kemana. Atau bahkan kalau Bu Anita belikan emas lagi, belum tentu bisa dapat 75 gram. Bisa jadi harganya udah berbeda dengan sewaktu Bu Anita beli di awal. Jadi selalu sesuaikan dengan kebutuhan Bu Anita. Kalau memang
kebutuhannya untuk sedikit-sedikit, better ambil yang 10-10-10 atau 25-25-25. Jangan ambil yang langsung 100 gram. Pas ngejual langsung jadi punya, seakan-akan nih punya uang banyak. Wah liburan gitu. Padahal tadinya 100 gram ini buat dana hari tua gitu misalnya. Nah kalau buat dana hari tua, misalnya Bu Anita buat dana hari tua, better ambil yang kecil-kecil aja, 5, 10, ya 25 maksimal, 10 lah paling enggak. 10 ini paling enggak berapa? 9 juta taruhlah kalau dijual, 9 juta rupiah. 9 juta bisa buat kehidupan selama berapa? Ya kalau yang layak, kalau UMP aja bisa buat 2 bulan itu. 10 juta itu. Gitu Mbak Tresna, Bu Anita. Selalu sesuai dengan kebutuhan ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya tergantung ya Pak, mau pilihannya tujuannya untuk apa, seperti itu ya? Iya. Baik, terima kasih. Nah, oke. Nanti sebelum, oh ini dulu Pak, sebentar. Wah, notat Pak Taufik, terima kasih banyak tips and triknya dari Syahrimah Pak. Iya, sama-sama. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ke IG, ke FB. Oh, oke. Boleh open ya Pak, Mentor Keuangan? Open. Nah, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang antusias sekali dengan pertanyaannya. Saya bacain dulu tadi ada yang berkaitan dengan public gold ya. Dari pertama Ibu Nyimas Wahdini ini. Bedanya emas public gold dengan produk lain apa? Sebenarnya tidak ada bedanya Pak Taufik. Karena sama-sama emas 24 karat. Jadi kalau bertanya Mbak Tresna bedanya apa? Saya jawab nggak ada bedanya. Karena sama-sama 24 karat. Jadi beli emasnya merek apapun sebenarnya itu sama-sama saja seperti itu. Beda merek aja. Tapi memang dari setiap brand atau merek mungkin berbeda-beda yang ditawarkannya ya. Kalau di Public Gold sendiri itu ada program cicilan emas tidak pakai bunga yang bisa dibayarkan sampai 10 kali saja dan tidak ada penambahan administrasi. Jadi nanti kalau sudah lunas bisa langsung diambil emasnya. Jadi nggak ada margin, tidak ada margin dan di administrasi. Nggak ada Pak, jadi nggak ada DP, nggak ada biaya administrasi, semua harga yang diinfokan itu adalah harga keseluruhannya gitu. Jadi misalnya akad di awalnya itu adalah 8.900.000, nah itu yang akan dibayarkan sampai 10 kali, betul. Misalnya Mbak Tresna bayar 3 kali boleh transfer dibayar 3 juta terus sisanya seperti itu Pak, boleh juga gitu. Jadi yang mudahnya untuk customer, nah di Public Gold itu bisa seperti itu. Lalu selanjutnya untuk Pak Bambang tadi mungkin sudah ya tentang emas non fisik. Di Public Gold ini sebenarnya emasnya emas beneran ya, ada emasnya, hanya metode pembeliannya saja Pak yang berbeda dan kita menamainya pre-order emas seperti itu. Kalau pre-order emas itu pada akhirnya sama juga, emas fisiknya bisa diambil atau dicetak. Tergantung kebutuhan pijat lovers atau Bapak Ibu semua. Seperti Pak Bambang misalnya nanti Public Gold sudah keluar seri ini. Jadi kita dalam waktu dekat akan berdiri pabrik sendiri Pak di Cikarang insya Allah. Nah, iya misalnya penyuka varian atau seri kucing atau cat lovers nih mau punya serinya Public Gold boleh, mau seri yang masjid seperti itu boleh juga, nanti akan lebih variasi lagi perbedaannya itu. Dan nanti yang dicetak sesuai yang diambil, misalnya diambil 1 gram, otomatis kalau punya 10 gram akan tetap 9 gramnya tersisa di pre-order emasnya seperti itu. Lalu dari Ibu Syahrimah ini, kalau untuk di Public Gold sendiri rekomendasi jenis emas dan program mungkin ya yang bisa diambil itu kira-kira apa, dan update harga terbaik biasanya ada di hari tertentu kah? Oke. Nah, untuk program atau rekomendasi jenis emas ya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau di Public Gold sendiri kan sekarang tersedia kepingan mulai dari 10 gram. Nanti mungkin setelah pabrik jadi tersedia juga kepingan yang 1 gram dan mungkin 5 gram juga. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau untuk pilihannya perbedaannya mungkin seperti ini Pak Taufik. Kalau kita ambil yang emas dicicil, kita lebih men-challenge diri nih. Wah, kalau misalnya saya cicil emas, otomatis kelebihannya sudah lock harga. Yang kedua itu adalah
kita rasa ingin memiliki emasnya lebih tinggi biasanya. Kita semangat untuk melunasinya dan ketika emasnya sudah lunas, kita bisa langsung pegang. Nah, kalau yang masih belum mau nih, waduh kayaknya saya belum tahu nih atau belum mau ada emas fisiknya seperti itu bisa ikut pre-order emasnya Public Gold mulai dari Rp300.000. Mbak Tresna kalau setara 10 gram taruh pre-order emas apakah bisa? Bisa. Jadi nanti dikali saja harga per gramnya, dikali 10 dan itu bisa ditransferkan ke rekening Public Gold Indonesia. Seperti itu. Oke, ini dari Pak Lukman lagi. Mungkin saya terakhir bacain pertanyaan dari Pak Lukman ya Pak Taufik. Oke. Sebelum kita umumkan nih, Oh iya. hadiah yang ditunggu-tunggu, buku dari Mentor Keuangan ada 2 ya. Kemudian tadi vouchernya dari Public Gold, PG Mall, voucher belanja Rp50.000 untuk 5 orang pemenang. Lalu ada simpanan atau maksud saya emas pre-order, hadiah emas pre-order dari Public Gold. Oke, dari Pak Lukman. Iya nih Pak, katanya Pak Taufik bila saya ingin berinvestasi emas namun secara keuangan keluarga terbatas, apakah memungkinkan investasi emas dengan mencicil segram demi gram nih Pak? Ya, jawabannya tadi sebenarnya sudah disampaikan, jadi sangat mungkin lah kalau mau mencicil segram demi segram ya Pak Lukman ya. Baik itu melalui digital tadi ya, di PG itu bisa dengan Rp300.000 ya. Lalu tinggal jadi misalnya sebulan 300, kalau 10 bulan udah dapet 3 juta, berarti kurang lebih berapa tahun tuh, jadi 10 gram bisa 3 tahun ya Mbak Tresna, lama juga ya. Nah, makanya sesuaikan juga dengan tujuannya Pak Lukman. Kalau memang tujuannya emasnya nih akan masih 5 tahun lagi, memang untuk jangka panjang ya, nggak apa-apa, 300 nanti lama-lama ya jadi 10 gram juga. Atau kalau tidak, bisa juga dengan di salah satu brand lain ya, mungkin ya ada juga yang emasnya 1 gram. Public Gold nanti harus ngeluarin juga nih kayaknya yang 1 graman, karena memang demandnya sangat tinggi. Jadi orang mungkin ya, kemungkinan kemampuannya memang rata-rata di Indonesia itu antara 0,5 gram 1 gram ya untuk beli langsung secara per tiap bulannya. Jadi ini memang bisa dari emas fisik secara segraman dulu, nanti lama-lama tambah banyak, atau ya bisa dengan secara digital dulu. Tapi nanti harus segera dicetak ya untuk mengurangi resiko digital tadi. Kan tadi ada yang nanya juga Pak Bambang, emang rasanya apa punya emas digital? Nggak ada rasanya, nggak bisa dipegang. Better segera sudah tabung digital, udah dapat bisa dicetak 10 gram, langsung dicetak aja. Kalau keuangan keluarga masih terbatas, sejauh saya bisa sampaikan adalah pasti arus kas harus sudah surplus dulu, dana darurat sudah mulai terbentuk. Apakah harus sampai 3 bulan pengeluaran? Enggak juga. Mungkin akan cukup sulit untuk sampai 3 bulan, 12 kali pengeluaran bulanan dana darurat. Better dilakukan secara paralel, secara bersama-sama. Tapi tetap harus ini ya, Pak Lukman perhatikan kondisi keuangannya. Kira-kira yang buat emas digitalnya berapa rupiah dulu, dana daruratnya berapa rupiah dulu. Prioritas tetap secara nature adalah dana daruratnya duluan yang harus dibentuk sebelum mulai berinvestasi. Itu. Oke, terima kasih Pak Bambang pertanyaannya kembali dan Pak Taufik. Nah, kalau di Public Gold mungkin Pak Taufik aku insight dari Public Gold-nya ya. Misalnya Pak Bambang nih ingin 1 gram 1 mon, itu boleh sekali. Nanti pas sudah bulan ke-10 ambil emas fisiknya seperti itu, sama cetak seperti itu ya, itu boleh. Jadi nggak ada penambahan lagi nih. Karena kan yang dicetak atau di withdraw itu jumlah saldo emas pre-ordernya. Misalnya Pak Bambang sudah mencukupi 10 gram, maka kapanpun Pak Bambang ambil emas fisiknya, tarik withdraw seperti itu boleh. Seperti itu. Beli digital 1 gram, simpan 1 gram, gitu ya, di digitalnya Mbak Tresna? Iya Pak, betul. Seperti itu. Tapi kita lebih, sebenarnya kalau digital kan berbentuk
berbentuknya itu tabungan seperti itu ya Pak. Sebenarnya kalau di public gold sih sebenarnya emasnya ada juga gitu. Jadi kita menamainya pre-order gitu. Pre-order. Oh iya. Karena harganya udah di cap duluan ya harganya ya. Iya betul Pak. Kalau iya. misalnya ini nanti kalau emas pre-order pada akhirnya bisa ditarik kalau harga sesuai tanggal transfer. Misalnya katakan transfer hari ini per gramnya di 870 ribuan. Nah, nanti sistem akan menghitung otomatis jumlah gram yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Seperti itu Pak Taufik. Ya. Oke. Wah, tidak terasa kita udah 1 jam 20 menit nih Pak Taufik. Oke. Aduh, nanti mungkin kita next kita adain, dan kalau memungkinkan kalau offline gimana? Oke Pak? Wah, oke, boleh. Oke, kita menyapa langsung nanti ya Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Lanjut, kita akan infokan fire sales atau harga promo juga pemenang hadiah-hadiah dari Public Gold Indonesia nih. Oke, nanti saya coba share screen dulu sebentar. Nah, ini oke, harga spesial pada hari ini di 10 gram ada di 8.947.000 rupiah, lalu 50 gram ada di 44.326.000 rupiah, 100 gram ada di 88.212.000 rupiah. Dan harga fire sales ini berlaku untuk pembayaran dengan cicilan juga. Di Public Gold harga cash ataupun harga cicil atau easy purchase payment tadi itu sama saja, jadi tidak ada bedanya ya harga cash ataupun harga cicil seperti itu, hanya beda metode pembayarannya saja. Nah, ini yang tadi diinfokan oleh Pak Taufik juga soal cashback emas. Jadi kita lagi ada program pre-order emas di mana misalnya Bapak Ibu semua top up gap atau pre-order emas mulai dari 10 gram dan akan mendapatkan cashback hingga 1,5%. Cashbacknya ini seperti apa Mbak Tresna? Oke, cashbacknya itu dari total transaksi pribadi, transaksi selanjutnya, ataupun transaksi nanti yang membeli dari Bapak Ibu. Seperti misalnya Bapak Ibu sudah mengikuti program pre-order emas ini. Saya contohkan yang 10 gram. Berarti sudah menjadi klasik customer Public Gold yang awalnya itu harusnya 100 gram. Cashback-nya ini adalah 1% untuk klasik customer. Nanti di pembelian selanjutnya, misalnya nih Mbak Tresna ada yang mau beli emas 100 gram, bisa dibantu sama Public Gold, otomatis cashback-nya dari total transaksi tersebut, alias mulai dari 1% sampai 1,5%. Nanti cashback-nya alias itu berupa pre-order emas lagi ya, misalnya dapat 1 juta nih insentif atau cashback-nya. Nah, nanti berarti kurang lebih emas yang akan didapatkan 1, sekian gram atau 1,1 graman, dan itu bisa ditarik fisiknya seperti itu. Dan ini berlaku seumur hidup, jadi nanti misalnya Bapak Ibu semua kalau misalnya bulan depan tidak membeli atau misalnya tahun depan vakum dulu gitu ya, itu ID atau status customer-nya akan tetap berlaku. Jadi seumur hidup. Sama halnya juga dengan cashback-nya seperti itu. Misalnya ada orang yang menghubungi saya, kemudian tahu informasi Public Gold dari Bapak Ibu semua, otomatis nanti akan langsung terhitung cashback atau insentifnya Bapak Ibu semua. Jadi ini memang betul-betul seumur hidup. Kalau orang tersebut transaksi secara mandiri di website, diam-diam gitu ya, ternyata kayak tadi misalnya Pak Bambang nih Pak Taufik, ternyata beli 10 gram di Public Gold. Nah, ternyata Pak Bambang, tapi Pak Taufik nggak tahu nih, atau misalnya tadi Ibu Devi misalnya saya contohkan ya, tidak tahu kalau Pak Bambang beli emas di Public Gold seperti itu. Tapi nanti akan tetap terhitung atau terakumulasi sebagai cashback-nya Bu Devi kalau introducer atau upline-nya seperti itu adalah Bu Devi. Jadi itu akan otomatis terkalkulasi seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah hadiah ya yang kita akan bagikan. Ada 2 jenis buku untuk dompet sehat karyawan muda. Akan saya share 2 buku yang ditulis oleh Pak Taufik langsung. Dan ini mentor keuangan 1 buku fisik ya, jadi nanti dikirimkan ke alamat Bapak Ibu
semuanya. Nanti akan saya undi di akhir. Saya akan infokan dulu hadiah-hadiahnya. Yang selanjutnya itu adalah oke. Sepertinya tadi vouchernya terkat ya, mohon maaf. Nah, nanti voucher belanja di PG Mall atau e-commerce-nya dari Public Gold Group itu Rp50.000 untuk 5 orang pemenang yang akan diundi. Yang terakhir itu adalah tabungan atau maksudnya ini emas pre-order Public Gold Indonesia ya, Rp100.000 yang akan masuk ke rekening atau emas pre-ordernya Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjut share screen. Kita undi mungkin Pak Taufik langsung saja ya, yang akan mendapatkan emas tadi, emas pre-order, buku, dan juga voucher PG Mall, seperti itu. Oke, sebentar saya putar dulu spin wheel-nya. Nah, ini sudah ada di layar Bapak Ibu semua ya? Sudah. Oke, sudah ada. Dan ini akan saya acak. Oke, untuk pemenang pertama itu adalah buku Dompet Sehat ya Pak Taufik. 2 orang. Saya akan acak terlebih dahulu. Mungkin bisa hitung ya. 1, 2, 3. Nanti saya pencet. Oke, mulai Pak. 1, 2, 3. Oke, nah ini pemenang pertama bukunya. Nanti bisa WhatsApp saya ya, yaitu ada Ibu Mudria yang dapat buku Pak Taufik Dompet Sehat. Oke, selanjutnya masih buku, kita lanjut aja ya Pak? Ya, langsung aja. Oke, ini langsung saja. Masih buku Dompet Sehat, ada di Ibu Idria. Oke, mohon maaf tadi ada delay sedikit. Lanjut ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tadi buku sudah 2 orang ya Pak ya? Ya. Yang dapat ya? Ya, udah 2. Sekarang 1 buku. 1 buku lagi. Oke, saya share dulu. Nah, ini tadi Ibu Indriati, Dompet Sehat juga. Lanjut lagi. Oke, Bapak Boni Susanto yang mendapatkan buku Do It Yourself ya. Nanti Pak Boni bisa personal chat ke saya yang akan bantu kirimkan bukunya. Lalu selanjutnya 5 orang yang dapat voucher belanja di e-commerce Public Gold Group, yaitu PG Mall ya, pgmall.co.id Pak Taufik. Ada 5 nih Pak. Oke. Nah lanjut. 5 orang ini adalah pertama. Bisa belanja apa tuh Mbak Kris? Apa aja Pak Taufik yang di PG Mall? Yang pasti kategori super brand ya. Nanti bisa yang pertama selamat Ibu Devi yang mendapatkan Rp50.000. Lanjut lagi. Yang kedua itu ada Ibu Budiasi ya, dapat voucher belanja di PG Mall. Yang ketiga, Bapak Lukman Hakim, selamat. Nah, 2 lagi. Wah, Ibu Syahrima. Oke, Ibu Syahrima. Dan terakhir, 1 lagi ya, untuk voucher belanja di pgmall.co.id. Oke, Bapak Dani. Nah, oke, tadi kita sudah Pak Taufik untuk 2 buku dan yang Dompet Sehat. Terus Do It Yourself ya, 1 buku, 3 buku, lalu PG Mall 5 voucher. Yang terakhir itu dapat voucher, iya, pre-order emas Pak. Ini dia. Public Gold. Oke, siapa yang akan mendapatkannya? Boleh bantu hitung ya Pak Taufik, 1, 2, 3, nanti saya akan putar.
Ya, mulai 1, 2, 3. Ini 100.000 tapi emas juga mau kalau saya. Oke, Pak. Wah, udah dapat tuh. Waduh, Mariati. Ibu Siti Mariati ya. Oke, Pak Taufik. Nah, Bapak Ibu semua yang mendapatkan hadiah, boleh diklaim ke saya. Bukunya Pak Taufik udah kirim langsung nih ke Public Gold. Ya. Jadi nanti kami yang akan mengirimkan, silakan infokan alamat lengkapnya Bapak Ibu yang mendapatkan buku. Yang mendapatkan voucher juga nanti personal chat ke saya ya di WhatsApp saja. Nomornya saya tulis di kolom komentar ya, 0811 8879 916. Oke, nah ini nomor saya. Jadi yang mendapatkan voucher tadi silakan diklaim, termasuk emas pre-ordernya seperti itu. Pak Taufik, terima kasih untuk hari ini. Oke, mungkin nanti kita bisa sharing lagi ya Pak, setelah kalau memungkinkan seminar offline mungkin setelah libur Nataru nih kita agendakan ya Pak. Dan Bapak Ibu semua yang mau berkunjung untuk seminar, boleh sekali nanti akan diinfokan di sosial medianya Public Gold. Mungkin sebelum kita perpisahan nih, kita foto dulu ya Pak untuk dokumentasi. Oke. Nah, kita foto dulu ya. Bapak Ibu semua yang berkenan mau menyalakan kamera, boleh nanti saya share fotonya ya. Oke, masih ditunggu. Bapak Muhammad Yamin sudah menyalakan kamera, kemudian Pak Bambang Hirawan sudah. Oke. Nah, yang lainnya boleh kalau masih mau ada lagi. Oke, Ibu Devi yang sudah menyalakan kamera juga. Oke, di sini ada Pak Erik, Ibu Siti. Ada lagi yang mau menyalakan kamera, silahkan. Nah, Ibu Budiasi juga boleh. Pak Erik. Oke, Ibu Anita tadi menyalakan. Lanjut, oke. Kalau gitu kita langsung saja ya foto. Saya yang akan capture atau screenshot dari Zoom ini. Nanti akan saya share fotonya dan di-post di sosial media Public Gold. Sudah siap semuanya? 1, 2, cheese kacang buncis. Oke. Nah, coba saya cek dulu ya fotonya. Sebentar. Oke, sepertinya sudah aman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Taufik punya kalimat penutup Pak sebelum kita close nih atau saya akhiri acara ini Pak. Belum penutup. Apa ya penutup mungkin... ya? Tadi udah di slide terakhir itu penutupnya itu. Oh, oke. Siap. Nanti kita ngobrol lagi langsung ya Pak, biar lebih asik Pak. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu, semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Amin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi di Zoom selanjutnya atau di offline seminar Public Gold. Saya akhiri. Recording stopped. Oke, saya akhiri ya. Saya close acaranya. Terima kasih semua. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tresna. Ya, terima kasih. Ketemu lahiran ya Pak Taufik. Yuk. Pak Bambang. Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, Public Gold. Ya. Tresna, terima kasih. Siap Pak Bambang. Tadi Pak ada yang hubungi saya Pak dari dana pensiun Pertamina juga. Katanya beliau Pak Dahri katanya. Oh, Pak Dahri. Iya, Pak Dahri berhalangan hadir karena lagi ada undangan di keponakannya seperti itu. Ya. Nanti mungkin bisa dibantu ya Pak recordingnya nanti Pak. Oke, sip. Di-upload di YouTube Mentor Keuangan Pak. Boleh. Siap. Oh, oke, siap Pak. Saya share nanti linknya. Terima kasih Pak Taufik. Saya mohon terima kasih yang sudah meluangkan waktunya di libur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.